Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu jawab. Salam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua yang kita dapat berkumpul pada malam yang sunyi ini. Karena audio saya cuma berdua makanya sunyi. Dan lupa pula kita niatkan salawat pada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai saja speech hari ini. Sebelum saya sebutkan judulnya, ada yang bisa tebak nggak apa judulnya? Enggak. Apa? Enggak ada ide. Saya kasih kisi-kisi. Enggak perlu, langsung aja. Enggak paham. Nggak paham? Enggak paham. Oke, langsung aja ya. Ya. Jadi judul kita hari ini adalah humanisme itu buruk atau humanisme itu konyol atau humanisme itu kuno, dan bagaimana environmentalism membuatnya itu terlihat kuno atau dia terlihat reot gitu, sehingga nggak perlu diupgrade lagi. Kepanjangan ya judulnya ya, kita singkat aja judulnya. Humanism itu kuno, environmentalism itu ide masa depan. Nah, sekarang kita mulai. Mengapa saya mengangkat tema hari ini untuk saya ungkapkan pada teman-teman semua. Jadi banyak alibi yang tersembunyi di balik antara humanisme dan environmentalism itu. Jadi antara humanisme dan humanisme dan teologi. Jadi antara humanisme dan teologi itu di dalam masyarakat kita menjadi konfrontatif karena dia ada di dalam satu sistem yang disebut Pancasila itu. Nah, di sisi lain, etika lingkungan sering kita abaikan karena kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Itu kita sebut sebagai anthropocentrism. Nah, baik pemerintah ataupun kita sendiri, itu masyarakat, sering mengabaikan hal-hal itu, dan kadang kita tidak sadar pada konfrontasi yang mengakibatkan konsekuensi, sehingga terjadilah masalah-masalah yang kadang membuat kontroversi itu. Nah, sekarang kita membutuhkan transisi untuk membongkar hal itu. Mengapa hal itu terjadi dan bagaimana solusinya? Nah, kita mulai dengan satu konsep pertama, humanisme. Humanisme itu banyak orang menganggap adalah nilai-nilai kemanusiaan, hanya sekedar seperti itu tuh. Nah, humanisme itu sebetulnya adalah kita berhenti untuk mengkonsumsi teologi. Teologi itu apa? Teologi itu agama. Jadi secara historis humanisme sebetulnya adalah antipati dari teologi itu sendiri itu antitesis dari teologi itu sendiri. Sangat teologi adalah ajaran agama yang kita anut karena kita percaya pada Tuhan. Nah, sedangkan environmentalism untuk mengantar benar kata Evan dan Novel tadi, itulah semacam etika lingkungan, di mana manusia menyadari kalau makhluk hidup dan lingkungan itu juga merupakan sesuatu yang harus dijaga dan haknya setara dengan manusia itu. Nah, kita sekarang masuk dalam abstraksi masalah kemanusiaan dan lingkungan yang ada di dalam negara kita. Nah, pertama-tama saya mau tanya pada teman-teman semua, sekarang ini kasus yang melibatkan kemanusiaan karena bertentangan dengan ideologi misalnya adalah maksudnya teologi misalnya adalah LGBT. Kira-kira akhir-akhir ini ada nggak kasus LGBT yang Evan dan Nopal ketahui terjadi di negara kita yang sedang viral gitu, viral? Kalau di saya mungkin nggak ada ya, cuma LGBT yang udah masih. Kayak apa? Ya kayak ada di kayak kemarin ada di apa kan di Sumatera Barat ada yang kasus LGBT gitu kan. Kayak gitu sih. Soalnya kan nggak cuma di Indonesia aja sih, soalnya di seluruh negara juga gitu kan. Evan gimana? Kasus LGBT kira-kira ini yang lagi viral itu? Seingat Pan yang kasus warga WNI di Inggris. Si Rehan Sinaga. Ya. Rehan Sinaga. Rehan. Kiri itu lah. Enak. Krista ada Rehan tadi ya namanya. Dari kiri. Rehan Sinaga. Kiri salah. Terus lagi kan si Agil. Oh ya. Nah, itu kan kasus LGBT. LGBT itu kan di Indonesia ada orang yang menentangnya dan ada pula orang yang mendukungnya. Nah, kenapa terjadi hal itu? Karena dalam negara kita, dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan juga di dalamnya ada Pancasila. Dalam Pancasila itu ada yang pertama ketuhanan yang maha esa.
dalam ketuhanan yang esa itu adalah agama. Dalam agama jelas apapun agama di Indonesia, kelima-lima agama di Indonesia itu mengasumsikan atau memang memerintahkan kalau LGBT itu nggak boleh hidup di Indonesia atau tidak boleh hidup di dalam ranah masyarakat yang beragama itu. Sedangkan para akademisi, para liberal, para sekularis itu menganggap kalau kebanyakan, bukan semua akademisi ya, menganggap kalau humanisme itu boleh berkembang di Indonesia karena sila kedua menjamin hal itu tuh, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu hak manusia kan, itu kebebasan manusia untuk memilih orientasi seksualnya sendiri tuh. Nah, antara sila itu berbenturan satu sama lain. Dengan kata lain, tidak bisa ada toleransi antara dua hal tersebut. Yang satu itu berdasarkan ketuhanan, satu lagi berdasarkan kemanusiaan. Nah, orang Indonesia itu mayoritasnya pasti beragama tuh. Jadi yang mereka mendukung LGBT dan para LGBT itu sendiri adalah minoritas. Nah, untuk menghindari kasus yang memarginalisasi minoritas karena hak-hak kemanusiaan tidak terpenuhi dan diteropong oleh dunia bahwa Indonesia don't speak humanism karena ada teologi yang hidup di Indonesia, makanya kita perlu suatu upgrade dari humanism supaya dia bisa paralel hidup dengan kehidupan masyarakat beragama Indonesia. Nah, yang kedua itu soal ateisme. Ateisme itu sekarang apa kasus yang melibatkan ateisme di Indonesia yang lagi viral, ada nggak? Enggak ateisme. Itu jarang. Jepang, Korea, Indonesia atau Cina. Ya. Setelah. Di Indonesia juga banyak sebetulnya orang yang ateis itu. Tapi orang itu nggak mau bilang kalau dia ateis tuh, karena kalau dia bilang dia ateis dia langsung pasti dikeroyok atau oleh masyarakat atau dia dibully oleh internet. Nah, ateis itu sebetulnya dalam sila kedua yaitu humanisme dia diizinkan justru karena itulah hak manusia untuk memilih keyakinan sendiri, apakah dia percaya Tuhan atau dia tidak percaya Tuhan atau dia tidak tahu Tuhan atau dia anti terhadap Tuhan, itu terserah dirinya masing-masing kan. Nah, kalau di sila pertama tentu saja ateisme dengan monoteisme itu sudah jelas kan, tidak perlu kita ganggu lagi tuh ranah itu tuh. Nah, dua hal itu sering jadi kontroversi di Indonesia tuh karena ada benturan ideologi antara humanisme dengan teologi. Nah, sebelum masuk ke environmentalism tadi itu, kenapa saya bilang humanisme itu kuno? Pertama karena ada alibi-alibi yang melindung di balik payung humanisme seperti yang hidup seperti LGBT dan ateisme yang hidup di Indonesia. Nah, kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena dalam kehidupan bernegara dan dalam kehidupan bangsa dan masyarakat itu kita wajar sebetulnya untuk berbeda-beda tuh. Cuman perbedaan itu kadang tidak bisa ditoleransi karena ada ideologi yang berbenturan tadi tuh. Nah, yang kedua itu karena alasan historis. Jadi dulu humanisme itu muncul karena ada dominasi gereja terhadap kehidupan masyarakat. Jadi orang diatur sedemikian rupa gitu kan. Kalau misalnya dia mau diampuni dosanya, maka dia harus beli surat pengampunan dosa. Itu kan agak dulu. Nah, yang ketiga adalah kita terlalu antroposentris itu. Dengan humanisme kita terlalu antroposentris, kita sebut kemanusiaan. Kemanusiaan itu sendiri justru bermasalah itu. Yang namanya kemanusiaan seolah-olah kita menganggap hanya manusia lah yang memiliki semacam rasa kepedulian itu. Ya memang hanya manusia yang diberi oleh Tuhan fasilitas itu tuh. Cuman kalau disebut kemanusiaan berarti dia berorientasi menyelamatkan sesama manusia itu dengan sentralisasi terhadap manusia itu. Padahal sebetulnya ketika kita menyelamatkan manusia karena kita mengorbankan lingkungan itu. Nah, memang sebetulnya tidak perlu kita jadikan komparasi antara manusia dengan lingkungan. Kalau untuk menyelamatkan manusia kita harus mengorbankan lingkungan. Jadi kita sekarang ini harus menyelamatkan keduanya. Kalau kita tidak boleh terlalu antroposentris, tidak boleh terlalu berpusat pada diri kita sendiri. Jadi humanisme itu sebetulnya dikatakan kuno karena ideologi itu tidak lagi fit and proper dan selalu pas dengan zaman saat sekarang ini. Jadi kita butuh
upgrade dari humanisme itu untuk pergi ke kesadaran yang lebih tinggi bahwa masalah di tiap abad, masalah di tiap zaman itu pasti berbeda antara sama lain. Jadi kita tidak bisa pakai ideologi yang lama untuk mengatasi masalah yang lebih baru. Nah, selanjutnya adalah bagaimana untuk membangun kesadaran lingkungan dan mengupgrade nilai-nilai itu menjadi kesadaran yang lebih baru untuk menjadi environmentalism. Yang pertama adalah dengan mulai menghapus sampah atau sampah di Gmail kita tuh. Sekarang saya tanya tuh, Gmail di HP-nya tuh, lihat di sampah di bagian dap sampahnya masih banyak nggak? Masih banyak. Sebetulnya kosong. Bagus. Berarti Nopal peduli terhadap lingkungan. Bukan berarti yang nggak hapus tuh nggak peduli lingkungan ya. Cuman itu label aja tuh, karena manusia bisa dinilai, manusia cuma bisa dilabel. Sekarang saya tanya tuh, ada nggak yang pernah nebang pohon di sini tuh? Pernah nebang pohon atau pernah apa? Nebang pohon. Kalau apa? Tidak. Mencabut tumbuhan tanpa alasan? Nah. Kenapa? Karena mengganggu. Karena mengganggu. Apa mengganggu? Ya nggak. Kata apa? Enggak. Bukan mencabut rumput liar ya, itu mencabut misalnya. Ini ada Menghalangi jalan. bunga mawar nih yang cabut itu. Hmm. Apa ini mawar ini? Terlalu indah untuk dilihat gitu. Tidak. Enggak. Untuk keripik nih. Hah? Untuk keripik nih. Itu kecil. Sense. Enggak aja belum berakal gitu. kurang berakal. Kurang Kecil, berakal. masih kecil. Oke. Nggak paham lagi itu. Jadi kita harus tahu juga kalau seram kesal jangan kita gitu kan. Kadang-kadang mencabut daun gitu kadang-kadang. Jadi kita harus perhatikan itu juga itu, kalau daun juga punya hak untuk bertengger di dahannya tuh. Nah, selanjutnya itu tidak menebang pohon secara sembarangan, itu pasti kita tahu kan. Harus ada sistem tebang pilih gitu kan, harus ada reboisasi gitu kan. Ada nggak yang pernah melakukan reboisasi itu? Pernah melakukan apa namanya? Penanaman pohon gitu, kegiatan menanam pohon ada nggak? Pernah? Ivan pernah? Di sekitar rumah. Ke rumah? Sini. Mana SD nih? Hah? Bahasa SD? SD. Oh ya SD kita pernah ya Pak? Pak. Ini SD belakang pohon semua aja. Kita tanam apa itu? Aprisia. Oke ya, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu cara untuk mengupgrade kesadaran kita untuk yang lebih baru sehingga kita jadi lebih environmentalist itu dengan memasukkan tumbuhan yang ada di depan rumah, halaman rumah kita itu, dan hewan yang kita pelihara ke dalam kartu keluarga. Ini pohon apa di depan? Jambu. Pohon jambu ini asli masuk kakak Evan. Pohon jambu, apalagi di depan nih? Rumput liar. Rumput liar itu masuk punya kecil sendiri mungkin masuk. Berarti kan semuanya kan? Ya. Sadar masuk. Ya, pokoknya seluruh yang masuk kucing oranye yang kita makan tadi itu Gak masuk. Cakal gitu. karena hak mereka untuk hidup itu sama dengan hak si anak untuk memperoleh kasih sayang dari orang tuanya juga tuh. Yang terakhir itu menggunakan zero emission yang menjadi grammar global. Orang nggak lagi nanya do you speak financial market? Yes, I do speak financial market. Ethics tuh. Itu pertanyaan dunia sekarang pada Indonesia tuh. Juga pada tentu saja pada kita semua tuh. Bahwa kita harus, bukan harus ya, itu tergantung keinginan diri sendiri, tapi kita harus memiliki kesadaran itu bahwa untuk menyelamatkan seluruh makhluk hidup dan lingkungan termasuk diri kita sendiri supaya kita terkenal lebih antroposentris itu, walaupun kita berbicara untuk menghindari antroposentris karena pendekatan terbaik Indonesia memang antroposentris itu sendiri, tapi kita harus mengurangi itu tuh untuk mereduksi kesadaran-kesadaran yang cenderung sentralisasi terhadap diri kita itu. Dan kesimpulannya adalah perlu ada pendekatan pada diri kita masing-masing, bahwa kita harus menyadari bahwa kita meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan, kepedulian kita terhadap sesama makhluk, bahwa kita bukan sendiri hidup dalam dunia ini, bahwa bukan hanya manusia yang hidup dalam bumi kita ini, termasuk juga bumi itu sendiri. Di dalamnya ada gunung, sungai, pohon, kucing, apalagi itu. Semua hidup lah. Pokoknya semua makhluk hidup, semua yang ada di sekitar kita, bahwa kita harus paham bahwa hak kita untuk hidup sama dengan hak mereka untuk memperoleh kehidupan. Kalau mereka untuk hidup, kalau yang lingkungan benda mati, mereka berhak untuk sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan padanya, seperti gunung sungai ini, dan itu akhirnya juga untuk kita sendiri, untuk manusia ini dan untuk bumi kita ini, agar kita selamat
dan supaya kiamat tidak cepat terjadi. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.